Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Sheila Ekawati, dari program studi PG PAUD AKP 2 Universitas Terbuka. Kali ini saya akan membahas mengenai anak dengan gangguan autism atau yang biasa kita sebut sebagai autis. Sebenarnya, apa sih autis itu? Jadi autis itu adalah suatu gangguan perkembangan yang dimasukkan ke dalam kelompok Pervasive Development Disorder atau yang biasa kita sebut sebagai PDD. Autis sendiri ditandai dengan adanya kelainan pada fungsi sosial, kemudian bahasa, dan juga perilaku yang tidak biasa, menurut Mass and Wolf pada tahun 2005. Dilihat dari gejala autis sendiri, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gejala ringan atau mild, kemudian gejala moderate atau sedang, hingga gejala parah atau severe, sehingga masyarakat tidak dapat dengan mudah mengetahui keberadaan keseluruhan daripada autis sendiri. Parah atau ringannya gangguan autis sering dihubungkan dengan keberfungsian atau perilaku adaptifnya selama di lingkungan. Anak autis dengan tingkat intelijensi yang rendah, dia tidak akan berbicara atau nonverbal, kemudian memiliki perilaku menyakiti diri sendiri, dan juga sering menunjukkan sangat terbatasnya minat dan rutinitas yang dilakukan atau digolongkan ke dalam sebagai low functioning autism. Kemudian, sementara mereka yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, mereka akan mampu menggunakan bahasa serta bicara dengan efektif, kemudian menunjukkan kemampuan mengikuti rutinitas yang umum digolongkan sebagai high functioning autis menurut Howard pada tahun 2008. Menurut Aaron dan Keaton pada tahun 1994 mengatakan bahwa anak dengan gangguan autism memiliki penampilan fisik yang normal, sama seperti dengan anak pada umumnya. Kemudian untuk gejala-gejala sendiri dari autis yang timbul, itu muncul pada anak dengan usia 30 bulan atau sejak kelahiran hingga usia maksimal 3 tahun menurut Mass and Wolf pada tahun 2005. Pada awal kehidupannya, gejala autism yang muncul berupa perilaku yang tidak mau dipeluk, tidak berespon terhadap afeksi dari orang tua, tidak ada kontak mata ketika diajak bicara, bahkan terkadang tidak mau mendengar dengan sesiapa dia berbicara. Selanjutnya, anak dengan gangguan autis ini tampak dengan keterlambatan bicaranya, kemudian jarang sekali bicara atau bahkan mengulang kata-kata. Gangguan atau komplikasi yang terjadi pada saat prenatal juga diduga dapat mendorong timbulnya gangguan autis kemudian pada anak, menurut Newsom and Hovanitz tahun 2006 dalam Nelson and Israel tahun 2014. Usia ayah dan juga ibu yang lanjut, adanya pendarahan pada ibu, obat-obatan yang dikonsumsi ibu selama mengandung, kemudian respon imunitas yang abnormal menjadi faktor pemicu terjadinya gejala ini. Lalu, berbicara mengenai penyebab dari autis sendiri. Apakah sebenarnya penyebab dari autis sendiri? Sampai saat ini, penyebab pasti dari autis itu harus terus diteliti. Kenners dalam Mass and Wolf pada tahun 2005 mengatakan bahwa penyebab dari autis sendiri atau gangguan autism itu adalah pengasuhan dari orang tua. Frater 1999 dalam Mass and Wolf tahun 2005 adalah salah satu tokoh yang menolak adanya pandangan dari Kenners mengenai anak dengan gangguan autism sendiri. Ia menyebutkan bahwa gangguan autis merupakan gangguan mental akibat penolakan terhadap kenyataan yang dihadapi, akan tetapi merupakan suatu gangguan perkembangan yang sering sekali muncul di awal kehidupan seorang anak yang terjadi akibat permasalahan biologis. Berbicara mengenai karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan gangguan autis sendiri. Lalu, bagaimanakah dengan karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh anak dengan gangguan autism? Anak dengan gangguan autism memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Selain tidak bisa menjalin hubungan secara verbal, mereka juga mengalami kegagalan untuk mempergunakan perilaku nonverbal dalam membangun hubungan sosial mereka. Anak dengan gangguan autis tidak menunjukkan kemampuan atau kontak mata ketika berbicara dengan orang lain. Mereka tidak mampu menggunakan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan,
serta tidak mampu menampilkan gerakan atau sikap tubuh yang sesuai dengan kegiatan atau pembicaraan yang sedang berlangsung. Kemudian, kesulitan dalam komunikasi. Kesulitan dalam komunikasi sendiri tampak pada anak dengan gangguan autis disebabkan karena kebanyakan dari mereka memiliki keterlambatan dalam perkembangan bicara dan juga kemampuan bicara yang sama sekali tidak berkembang. Poin terakhir yaitu adanya perilaku atau minat dan juga kegiatan yang bersifat stereotip atau kaku dan juga repetitif atau berulang. Anak dengan gangguan autis memiliki kekakuan pada pola tingkah laku, minat, dan juga kegiatan yang tampak pada aktivitas bersifat ritual spesifik yang dilakukannya. Lalu, bagaimana strategi penanganan anak dengan gangguan autis? Deteksi dan juga intervensi dini itu sangat penting dilakukan sejak saat ini. Semakin cepat anak diketahui dengan gejala autis, maka akan semakin cepat pula upaya yang tepat dilakukan untuk menangani perkembangan anak. Sebaliknya, keterlambatan atau semakin lambat dalam penanganan autis sendiri, itu akan membuat anak dengan gangguan autis memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengejar ketertinggalannya. Terapi yang paling sering dilakukan untuk menangani anak dengan gangguan autis sendiri yaitu adalah terapi Applied Behavioral Analysis atau yang biasa kita sebut sebagai ABA atau metode Lovaas, kemudian terapi sensori untuk integrasi dan juga terapi wicara. Terapi ABA sendiri atau ABA adalah suatu metode modifikasi tingkah laku yang dikembangkan oleh Ivar Lovaas. Penanganan anak dengan gangguan autisme oleh guru. Kira-kira bagaimanakah penanganan yang harus diterapkan oleh guru ketika berada di sekolah? Biasanya sebelum anak masuk ke sekolah, anak-anak dengan gangguan autisme ini sudah mendapatkan penanganan dari berbagai pihak seperti para ahli, kemudian dokter saraf, dokter anak, psikolog anak, terapis wicara yang ada di sekolah, kemudian terapis OT, fisioterapis, dan juga ortopedagog atau guru khusus. Selanjutnya, bagaimana peran pendamping atau guru dalam melakukan suatu upaya sebagai penanganan anak dengan gangguan autis sendiri? Yang pertama, guru harus menyelami emosi anak dengan gangguan autis. Guru harus melakukan pendekatan secara eksklusif bagaimanakah anak dengan gangguan autis ini berperilaku di sekolah terutama. Kemudian, yang kedua, harus tahu bagaimana stimulasi yang harus diterapkan oleh guru kepada anak dengan gangguan autis. Bagaimanakah cara pembelajaran kepada anak dengan gangguan autis ini? Kemudian, yang ketiga, yaitu melatih insting sosial berkaitan dengan interaksi anak ketika berada di sekolah. Bagaimanakah dia berinteraksi dengan teman-teman selama di sekolah? Itu sangat penting sekali dilakukan oleh guru.